Mandau itu memiliki kehendak sendiri. Ia hanya bisa berdoa agar senjata itu tidak mengamuk tanpa kendali. Malam itu, lahirlah cerita tentang Mandau terbang. Legenda yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah panjang suku Dayak. Pertempuran itu memang dimenangkan oleh suku Dayak, tetapi kemenangan terasa getir. Banyak korban jatuh di pihak mereka. Cairan merah membasahi tanah, dan Mandau Bintang terasa semakin berat di tangan Bungkang. Ia merasakan ada roh lapar yang menghisap setiap tetesan merah. Para tetua bersyukur karena kampung terselamatkan. Namun, mereka melihat kegelisahan di mata Bungkang. Ia tidak bangga, malah takut pada kekuatan Mandau itu. Para tetua mengingatkan, Mandau ini bukan milikmu. Ia milik leluhur. Kau hanya penjaga sementara. Malam itu, roh penjaga datang lagi dalam mimpi. Ia berkata, Mandau ini hanya bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan. Jika manusia serakah, aku akan membalas dengan kutukan. Bungkang terbangun dengan keringat dingin, hatinya penuh was-was. Kabar tentang Mandau terbang tersebar hingga ke hulu sungai. Musuh yang selamat membawa cerita ke pemimpin mereka, seorang kepala perompak bernama Langgur. Ia marah besar karena pasukannya dikalahkan. Langgur bertekad merebut Mandau Bintang untuk dirinya. Langgur bukan sembarang perompak. Ia juga seorang dukun hitam yang menguasai ilmu sihir. Dengan kekuatannya, ia bisa memanggil roh jahat untuk memperkuat pasukannya. Ia percaya bahwa jika ia memiliki Mandau terbang, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Sementara itu, suku Dayak semakin waspada. Mereka tahu ancaman belum berakhir. Bungkang diminta menjaga Mandau dengan nyawanya, namun ia gelisah. Ia merasa Mandau Bintang mulai punya kehendak sendiri. Kadang ia mendengar bisikan samar dari bilahnya. Pada suatu malam, langit tampak merah menyala seperti terbakar. Burung enggang yang biasanya terbang damai kini berteriak keras. Para tetua melihat itu sebagai pertanda buruk. Mereka berkumpul di balai adat untuk mencari jawaban. Seorang tetua bernama Lahang mendapat penglihatan. Ia melihat sungai berubah menjadi merah dan Mandau terbang melayang-layang tanpa kendali. Itu pertanda bahwa senjata itu akan membawa bencana jika tidak dijaga dengan hati murni. Bungkang mendengar ramalan itu dengan wajah pucat. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas menjaga pusaka ini? Namun, takdir sudah menempatkan Mandau Bintang di tangannya. Ia tahu tidak ada jalan kembali selain menjalaninya. Benar saja, pada malam berikutnya, pasukan Langgur menyerang kampung Dayak. Mereka datang dengan perahu-perahu besar, membawa obor yang menyala seperti api neraka. Suara gong peringatan menggema membangunkan seluruh kampung. Bungkang berlari ke balai adat, mengambil Mandau Bintang. Ia mengucap doa leluhur, lalu Mandau itu kembali bergetar. Kali ini, sebelum ia mengangkatnya, bilah itu sudah melayang di udara sendiri, seolah tahu musuh telah datang. Pertempuran pun pecah. Mandau terbang meluncur di antara kegelapan malam, menghunus musuh tanpa ampun. Cairan merah berceceran di tanah dan jeritan terdengar di seluruh hutan. Orang-orang Dayak terperangah, tapi juga ketakutan melihat kekuatan yang tak terkendali itu. Di tengah pertempuran, Langgur maju ke depan. Dengan ilmu sihir hitamnya, ia memanggil roh jahat untuk melawan Mandau terbang. Angin kencang berhembus, langit seolah bergetar, dan dua kekuatan gaib bertabrakan di udara. Mandau Bintang berputar cepat, melawan energi hitam yang dipanggil Langgur. Cahaya putih dan asap hitam saling menghantam, membuat langit malam seperti medan perang para dewa. Orang-orang berlarian ketakutan, bersembunyi di balik rumah panjang. Namun Langgur tidak mudah dikalahkan. Ia mengucapkan mantra kuno yang membuat tanah bergetar. Mandau Bintang sempat terhempas ke tanah,
bergetar hebat, seolah melawan kendali. Bungkang berteriak, memohon leluhur agar Mandau itu tidak jatuh ke tangan musuh. Pertempuran semakin sengit, dan kedua kubu sama-sama terluka. Orang Dayak berjuang sekuat tenaga, sementara Mandau terbang terus melayang menghantam pasukan Langgur. Namun setiap kali menebas musuh, bilah itu bergetar makin keras. Bungkang melihat hal itu dengan cemas. Ia menyadari Mandau Bintang seperti haus darah tanpa henti. Semakin banyak yang tumbang, semakin besar energi gaib yang menyelubungi senjata itu. Bahkan, cahaya bilahnya kini berubah ke perakan kemerahan. Para tetua berteriak agar Bungkang segera menghentikan Mandau itu. Namun bagaimana mungkin ia bisa menghentikan sesuatu yang bergerak sendiri?